Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bisa sorakan haleluya. Haleluya. Sudah bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya, kita bersuka cita sebab Tuhan baik. Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kita. Sepanjang tahun ini kita yakin dan percaya Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami ada. Bukan dengan kekuatan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan Dia pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kami memujimu. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin. Bersyukur, haleluya, sebab Kau setia. Terima kasih Tuhan.
memuji-Mu sebab Engkau sangat baik. Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari tinggikan Dia. Mari muliakan Dia pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, 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 mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur sebab Kau setia. Amin. Haleluya. Ku memuji-Mu karena Kau sangat. Mari saudara cepat bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, mulialah. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama
hidupku. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan. Amin. Aku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Percaya, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari lambaikan tanganmu sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati sepanjang tahun ini. Kami yakin dan percaya bersamamu. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah sanggup, haleluya. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara tetap bangkit berdiri yang kuat. Kita mau memuji Tuhan, kita percaya tahun 2024 kita lalui bersama Tuhan, amin. Siapa yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, amin. Haleluya, haleluya.
Mari memuji Tuhan bersama-sama, menari bersama. Haleluya. Percaya, bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Haleluya. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku ya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Saben dina siang malam kita mau gantol pada Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Haleluya. Saben dina rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Sekali lagi, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti lagi. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Ora bakal cilaka, nanging uripku amin selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Percaya saja. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Amin. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti sing mantep. Apa iya tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Lagi siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enam, derek Gusti sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis cakep, derek Gusti sing mantep. Apa iya tenang, apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Apa iya
Apa iya, tenan, tenan, apa tenan, iya, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Sekali lagi, pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami ada, kami merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya hari-hari yang akan kami lalui bersama-Mu, kami bergantung, kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya seperti pelangi sehabis hujan. Berikan kemuliaan sorak-soraknya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari angkat pujian. Aku ada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan baik. Semua yang kami lewati bersamamu. Masalah boleh datang, tapi kami percaya kami bersamamu Tuhan. Ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saya udah jemaat bangkit berdiri, mari nyatakan pujianmu kepada Tuhan. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari angkat suaramu menyembah, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tidak bisa kami membalas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Ini ucapan terima kasih kami Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kau teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sampai akhirnya nanti Tuhan, Kau mendapati kami tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kulihat kebaikan-Mu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hadapi hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Maka kami perlu firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Kami perlu firman-Mu yang menguatkan kami untuk bertahan. Sampai akhirnya kami tetap setia Tuhan. Sampai akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Urapi untuk menjadikan berkat dan memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Kita tahu semua karena kebaikan Tuhan. Sebagaimana pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Kalau kita ada dan kita merasa kita ada karena Tuhan, maka pasti ada ucapan syukur dari mulut kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bahkan dalam pujian kita berkata, semua yang ku alami bersama dengan Tuhan seperti pelangi yang tampak sesudah hujan. Hujan apa yang saudara alami? Kalau kita bersama dengan Tuhan pasti tampak pelangi dan hidup pasti memuliakan Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Segala puji bagi kemuliaan Tuhan. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saya dan saudara dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Hari ini kita berada di minggu pertama di tahun 2024. Berbagai macam pertanyaan mulai bermunculan dalam benak kita. Dan banyak prediksi yang mengatakan tahun 2024 adalah tahun yang penuh tantangan, penuh kesulitan, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat orang diliputi dengan kekhawatiran, khawatir, ragu dengan apa yang dia akan hadapi di tahun 2024. Seperti seorang yang kalah bertanding, katakan sebelum pertandingan dimulai, dia sudah kalah lebih dahulu. Kita baru masuk di minggu yang pertama di tahun 2024. Kita tahu ada ucapan 10 pengintai yang ketakutan menghadapi musuh dan berkata kita tidak akan menang, kita pasti kalah. Tapi kita melihat 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Dia berkata kita pasti menang sebab Tuhan beserta kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Mari kita kembali kepada kebenaran firman. Tetap yakin di tahun 24 ada penyertaan Tuhan. Khotbah pada hari ini, jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Apa artinya jalan sama Tuhan? Jalan sama Tuhan itu artinya
Tuhan harus terlibat dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dengan orang lain harus terlibat dengan kita dalam perjalanan kita. Nah, kalau jalan sama Tuhan, maka Tuhan harus terlibat dalam hidup kita. Artinya Tuhan harus jadi pemimpin. Pemimpin dalam hidup kita. Yang terutama dalam hidup kita. Yang berotoritas dalam hidup kita. Kalau dia terutama atau dia berotoritas dalam hidup kita, maka bukan kita yang memimpin diri kita. Kita bukan menguasai diri kita. Sebab kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita miliknya Tuhan. Biarlah Tuhan jalan sama kita, Dia yang tuntun langkah kita. Dia yang berotoritas, apapun yang kita jumpai, apapun yang kita alami, Dia berotoritas dalam hidup kita. Itu yang disebut berjalan bersama Tuhan. Dia harus jadi pemimpin dalam hidup kita, Dia harus terutama dalam hidup kita, Dia harus berotoritas dalam hidup kita. Jangan jalani hidup ini tanpa jalan sama Tuhan. Jangan jalani hidup ini tanpa jalan sama Tuhan. Kalau kita membuka dalam kitab Keluaran pasal 33, kita baca ayat yang ke-15 berkata demikian. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya. Jadi Musa berkata kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita tahu Musa adalah pemimpin umat Israel yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Dan Musa harus keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan pertolongan Tuhan. Dalam Keluaran tadi kita membaca, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ucapan Musa. Musa tahu bahayanya kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan dia. Bahaya kalau kita lewati berjalan di tahun 2024 tanpa Tuhan, itu bahaya. Orang mudah tersesat, orang bisa berjalan maunya sendiri kalau dia tanpa Tuhan. Kembali kepada Musa, ini ucapan Musa. Ini perkataan Musa kepada Tuhan. Musa tidak mau dia berjalan tanpa Tuhan. Jadi Musa mau di mana Tuhan berjalan, di situ Musa berjalan. Itu pasti aman, pasti alami pertolongan Tuhan, amin. Di mana Tuhan berjalan, Musa mau berjalan. Nah kalau Tuhan berjalan, pasti jalannya Tuhan itu benar. Jalan langkahnya Tuhan pasti benar. Dan kita tahu langkah Tuhan, ucapan Tuhan, firman Tuhan pasti benar. Di tahun 24, kita harus beres dengan Tuhan. Pasti alami pertolongan Tuhan. Kalau dia melangkah, kita tinggal ikuti langkahnya Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan, iman Musa juga harus jadi iman kita. Musa cuma mau jalan kalau dia jalan sama Tuhan. Ini sebuah keyakinan yang dimiliki oleh Musa dan juga harus dimiliki oleh kita orang-orang percaya. Artinya, kalau kita jalan sama Tuhan, kita gandol sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Ujian tadi kita dibangkitkan iman kita, gandol Gusti. Kalau orang gandol, artinya dia bertumpu, bersandar, berharap semua. Kalau bersama Tuhan, ya sama Tuhan. Dalam setiap hidup, apapun yang dialami, dia pasti terima pertolongan. Jadi Tuhan ingin setiap langkah kita itu tepat. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, kalau kita jalan sama Tuhan, jadi kalau Tuhan di depan kita, pasti langkah kita tepat. Ikuti langkah Tuhan. Tidak akan keliru. Tuhan mau kita benar-benar melangkah, jalan sama Tuhan. Kita sudah ada di tahun 2024, tahun di mana kita harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Sekali karena kita sudah ditebus, kita jadi milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Maka Paulus bisa bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Kalau kita merasa kita bukan milik kita lagi, dan Kristus yang memiliki kita, maka dengan sendirinya Dia yang memimpin hidup kita. Langkah kita pasti, karena kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. Jalan tanpa Tuhan itu bahaya.
Kalau kita jalan sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang ada di depan kita, bukan? Dia pasti berikan yang terbaik. Kalau kita jalan tanpa Tuhan itu bahaya. Itu sebabnya Musa berkata, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan, jangan suruh kami berangkat. Pertanyaan kita, mengapa Musa berkata seperti itu? Mengapa Musa berkata seperti itu kepada Tuhan? Karena Tuhan suruh Musa mimpin bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan juga pimpin kita keluar dari hidup yang lama. Dan kita terang menuju ke Kanaan surga, tapi kita masih ada di dunia ini. Nah, Tuhan ingin kita mengerti bagaimana Tuhan suruh kita jalan sama Tuhan. Seperti Musa berkata, kenapa Musa berkata begitu? Karena Musa diutus untuk memimpin perjalanan umat Israel. Dan kita tahu ini perjalanan yang cukup panjang. 40 tahun ada di padang gurun dan itu meletihkan tubuh dan jiwa. Kita tahu kita semua Tuhan kasih sampai hari ini ada itu karena Tuhan. Tuhan berikan umur panjang, perjalanan cukup panjang. Dan secara tubuh pasti juga cukup melelahkan, secara fisik dan psikis. Ada hal-hal yang menerpa perjalanan kita. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, pasti langkah kita tepat. Perjalanan cukup panjang 40 tahun lewati lembah yang curam, naik bukit gunung yang tinggi, padang gurun yang gersang. Itu perjalanan umat Israel. Kalau siang panasnya di padang gurun bukan main, kalau dinginnya bukan main, kalau malam hari. Dan kita juga alami hal-hal itu seperti ada di dunia ini, kita masih di dunia ini. Belum terpaan angin, sudah katakan guyuran hujan, tiupan angin bersama dengan pasir dan sebagainya itu di padang gurun. Bukan tidak ada persoalan. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita jalan sama Tuhan, pasti kita tuai kemenangan. Musa tahu itu. Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan dia tidak akan sanggup. Begitu juga dengan kita. Kita akan menyerah dengan persoalan yang kita alami kalau jalan tanpa Tuhan. Kita harus tahu dan jangan lengah. Musa tahu ketegar tengkuknya bangsa Israel yang suka melawan Tuhan. Maka Musa bilang, Tuhan sertai kami. Kalau saudara melihat judul perikop Keluaran pasal 33, di situ dijelaskan judul perikopnya saja dalam Keluaran 33 menjelaskan bagaimana Musa minta penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Musa minta penyertaan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33 judul perikopnya jelas. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kita harus minta penyertaan Tuhan. Jangan lengah. Tadi kita mendengar jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berjalan. Ini keputusan Musa. Kita juga punya keputusan. Mau jalan sama Tuhan atau jalan sendiri. Tapi kalau kita menyadari kita miliknya Tuhan, kita mau jalan sama Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan yang kita minta, kalau Musa minta penyertaan Tuhan, Musa perlu berjumpa dengan Tuhan. Kalau Musa perlu berjumpa dengan Tuhan, maka Musa perlu bicaranya Tuhan. Musa perlu firman-Nya Tuhan. Untuk jalan di padang gurun perlu firman Tuhan. Ini jadi patokan seseorang. Kalau alami persoalan, firman Tuhan yang membimbing kita. Dalam Keluaran 33 ayat 9 kita lihat dikatakan begini. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ini pertemuan Tuhan dengan Musa. Kalau Musa berjumpa dengan Tuhan, yang Musa dapatkan adalah perkataan Tuhan. Tuhan bicara sama Musa. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita juga terima perkataan Tuhan. Dan ini adalah perkataan Tuhan. Di tahun 24 kita perlu firman-Nya Tuhan, amin. Perlu firman-Nya Tuhan. Karena itu kita perlu bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini kita bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Itu sama kita mendengar suara Tuhan. Karena itu dengar dengan baik-baik. Jangan buang waktu untuk perkara-perkara daging.
fokus dengan firman. Nah, kalau Tuhan bicara sama Musa, berarti Tuhan sedang menyampaikan firman-Nya. Nah, di dalam ibadah kita juga sedang menerima firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Tuhan. Nah, kalau Musa ingin bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan lalu mendengar suaranya, menerima firman-Nya, Musa tidak ingin cuma dia sendiri. Musa ingin orang lain juga jumpa dengan Tuhan. Bagaimana Musa menginginkan orang lain jumpa dengan Tuhan kalau dia sendiri belum jumpa dengan Tuhan? Kalau Musa jumpa dengan Tuhan, dia terima firman-Nya Tuhan. Maka Musa mau orang lain juga terima firman-Nya Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 7 berkata begini. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Maksudnya begini, sesudah Musa mengambil kemah, membentangkannya di luar perkemahan. Ada perkemahan-perkemahan yang dihuni oleh orang-orang Israel di padang gurun. Waktu tiang awan berhenti, tiang api berhenti, mereka berkemah. Kemah tempat mereka tinggal sementara di padang gurun. Yang api, tiang awan berjalan, mereka berjalan kembali. Nah, waktu Musa bersama umat Israel di padang gurun, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jadi ada kemah, ada kemah yang dibangun lagi oleh Musa. Nah, kemah ini disebut kemah pertemuan. Kita semua punya rumah tinggal. Di mana kita tinggal. Tapi kita punya tempat di mana kita beribadah. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita, setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Kita juga tinggalkan rumah sejenak untuk berbakti kepada Tuhan, beribadah. Ini tempat pertemuan. Firman Allah berkata setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan. Musa mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan. Supaya orang Israel pergi mencari Tuhan di kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan. Gereja tempat di mana anak-anak Tuhan bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan firman. Amin. Kalau kita fokus dengan Tuhan. Di mana firman diperdengarkan. Di mana kita bertemu. Di mana kita berkumpul. Di mana kita cari Tuhan. Dan mendapatkan firman. Jangan puas dengan hanya online. Kalau bisa onset, kenapa harus online? Orang Israel keluar dari kemahnya untuk cari Tuhan di kemah pertemuan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan, harus tinggalkan sejenak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita punya waktu untuk ibadah. Kita baca Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah yang sungguh mendatangkan berkat. Jadi orang beribadah kepada Tuhan, fokus dengan Tuhan. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, firman Tuhan katakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibadah yang benar, ibadah yang sungguh, ibadah yang dengan kesungguhan hati, pasti mendatangkan berkat. Dan di kemah pertemuan Musa itu ada hadirat Tuhan. Jadi ada kemah yang dibangun di mana orang Israel tinggal. Lalu ada kemah pertemuan. Nah di kemah pertemuan ini ada hadirat Tuhan. Ayat 9 kita baca dalam Keluaran 33. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, kemah pertemuan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Kemah pertemuan ada hadirat Tuhan. Waktu kita tadi menyanyi, kalau aku ada sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau sudah menyanyi dengan benar, dengan sungguh, pasti hatimu bergetar.
Ada rasa syukur, terima kasih sama Tuhan. Itu hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, pasti ada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa pisah dengan hadiratnya. Kemuliaan Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, pasti ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, pasti ada firman-Nya. Kalau ada Tuhan, pasti ada firman-Nya. Kalau kita berjalan dengan orang lain, pasti orang lain ngomong sama kita, ada omongan orang lain. Kalau kita jalan sama Tuhan. Kalau ada Tuhan, pasti ada firman-Nya. Nah kalau ada firman-Nya, pasti ada janjinya. Nah kalau ada janjinya, pasti ada penyertaannya. Dan kalau ada penyertaannya, pasti ada berkatnya Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Mari muliakan Dia. Mari izinkan hadirat Tuhan ada pada kita. Karena itulah Musa minta penyertaan Tuhan. Musa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa takut kalau dia tidak disertai Tuhan. Siapa Musa? Orang yang benar di mata Tuhan. Daud juga berkata, dia berkata, siapa aku Tuhan? Daud tidak mau tanpa Tuhan. Dia juga perlu penyertaan Tuhan. Siapa Daud? Seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi siapa kita? Kita juga minta penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini. Tanpa penyertaan Tuhan, Musa takut tersesat. Dan menyesatkan domba-domba Israel. Waktu berjalan, bisa jalan maunya sendiri. Kita lihat bangsa Israel bisa jalan maunya sendiri. Membuat patung lembu emas dan sebagainya menyembah. Sementara Musa berhadapan dengan Tuhan. Tugas Musa tidak ringan. Tugas hamba Tuhan tidak ringan. Musa berdoa bagi umat Israel. Hamba Tuhan berdoa bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah kita melihat di sini anak-anak Tuhan harus minta penyertaan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tidak berjalan bersama dengan Tuhan, imannya pasti tidak maju. Ibadahnya juga tidak maju, justru mundur. Bisa alasan ibadah, malas ibadah, merasa nyaman dengan online. Merasa ibadah online itu sama saja, kan sama saja. Malah bisa santai, sambil dengar firman, sambil makan snack dan lain-lain. Tidak heran rohaninya tidak bertumbuh. Tidak fokus dengan Tuhan. Tidak alami hadirat Tuhan. Kalau ada kesempatan onsite, kenapa harus online? Kecuali keadaan fisik dan sebagainya. Jadi Tuhan itu pimpin dengan firman-Nya. Kalau ada hadirat Tuhan, ada firman-Nya. Nah kita perlu pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin kita dengan firman-Nya seperti Mazmur 119 ayat 105 yang berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita ikuti dan lakukan apa yang Tuhan katakan, pasti Tuhan tolong kita. Jangan sebentar ikuti, sebentar tidak, sebentar pasif, sebentar katakan positif, sebentar maju, sebentar mundur. Tuhan tidak mau itu. Karena tuntunan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ayat 21 Keluaran 13 berkata begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari di dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan tidak pernah lengah, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tetap sertai kita. Tuhan tidak mau kadang sertai kadang tidak. Kita sendiri yang membuat Tuhan tidak ada dalam hidup kita karena hidup kita. Kelakuan kita, tindakan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tiang awan dan tiang api. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Gak berubah penyertaan Tuhan. Tuntunan dan penyertaan Tuhan itu tidak berubah. Tuhan juga berkata kepada kita dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan begini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tidak berubah. Kita yang kadang merubah penyertaan Tuhan dengan
mindset kita, dengan logika kita, dengan perasaan kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah kasihnya terhadap kita. Anak itu jangan mau diubah dengan suara hati. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kadang kita merubah dengan cara apa? Kita alami sesuatu, kita mau diubah dengan suara hati. Jangan mau diubah dengan suara hati, maksudnya dengan perasaan kita. Kadang perasaan kita ini bisa berlawanan dengan perasaan, dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan. Kalau dibiarkan suara hati ini bisa dominan daripada firman. Kalau dibiarkan suara hati dalam hadapi sesuatu, itu bisa dominan lebih dari firman. Tuhan kan bilang begini, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Artinya dalam kondisi apapun tetap ada penyertaan Tuhan kalau kita mau dikondisikan oleh Tuhan. Alami sukacita, orang tetap percaya penyertaan Tuhan. Orang alami sesuatu yang tidak menyenangkan buat dagingnya. Orang alami sesuatu, katakan rasa tidak menyenangkan untuk tubuhnya. Kalau dia mau ikuti jalan Tuhan, kita tahu bahwa pasti dia alami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tetap tidak berubah. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi dalam kondisi situasi apapun tetap ada penyertaan Tuhan. Jangan ada suara hati yang berkata, Tuhan mau tolong saya ya. Tuhan mau sertai saya, enggak ya. Saya disertai Tuhan apa tidak? Apa Tuhan cinta saya sama saya atau enggak ya? Apa Tuhan mau tolong saya? Bagaimana masa depan saya? Nah, itu suara hati. Jangan mau digeser dengan suara hati. Dengar saja suara Tuhan. Tuhan berfirman jelas dalam Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kita mau diberi ketentraman Tuhan tidak? Apa kita mau diberi damai atau tidak? Tergantung kita. Kalau kita tahu kita miliknya Tuhan, kita jalan sama Tuhan, kita ikut Tuhan, kita gandol Gusti, ya pasti ada ketentraman. Pasti ada damai. Aku sendiri hendak membimbing. Bukan manusia, tapi Tuhan berkata, aku yang akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman. Kalau ketentraman dari Tuhan, pasti ketentraman yang benar. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Ketentraman yang benar, kedamaian yang benar. Itu pasti kalau itu dari Tuhan. Karena itu dengar suaranya Tuhan, dengar firmannya Tuhan. Itu Musa. Begitu pula Musa, begitu pula Yosua. Nah, kita tahu Yosua ini adalah abdi, hamba pelayannya Musa. Dan Yosua tahu dia bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Yosua bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 11 mari kita lihat ayat ini. Dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua membangun karakter rohnya. Kapan? Waktu masih muda. Karena itu firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, didiklah anak muda. Di dalam kitab Mazmur, supaya nanti besarnya mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Seperti pohon kalau dari awalnya dia miring, dia terus akan miring. Tapi kalau di awalnya ditanam tegak, dia akan tegak. Dan Tuhan mau kita juga seperti apa yang Yosua lakukan. Tuhan berkata, aku hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan begitu pula dengan Musa dan begitu pula dengan Yosua. Abdinya ini seorang yang masih muda, tetap ada di kemah. Ketika Yosua sampai pada waktunya Tuhan, kesetiaan Yosua benar-benar teruji. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan diberikan kepercayaan perkara-perkara yang besar.
Kesetiaan Yosua itu diuji dan benar-benar teruji. Dan itu terjadi pada Yosua. Kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka kepada orang Israel. Tuhan angkat Yosua menjadi pengganti Musa. Artinya Musa dipimpin Tuhan, disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Levelnya naik. Dia dulu penggembala domba mertuanya. Naik. Yosua abdi jadi pemimpin. Artinya naik. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti hidup kita. Tuhan bilang, aku menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Di tahun 2024 ini Tuhan pasti memberikan pertolongan atas kita. Yosua Tuhan angkat menjadi pengganti Musa. Yosua terus jalan bersama dengan Tuhan. Dan Yosua lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Dan kalau Yosua lakukan maka mujizat terjadi. Yosua 3:17 berkata begini. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Tidak mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Sungai Yordan bisa terbelah menjadi dua. Karena kuasa Tuhan dan ketaatan Yosua. Ayat 27 pasal 32 kitab Yeremia. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Di tahun 24 apapun yang kita hadapi ada Tuhan dengan kuasanya. Sungai Yordan bisa terbelah menjadi dua. Orang-orang Israel berjalan di tanah yang kering. Artinya mereka tetap hidup. Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita ada di minggu pertama di tahun 2024, kita masih hidup karena Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada. Apapun persoalanmu, apapun persoalanku, apapun persoalan kita, harus lebih dahulu percaya apa yang Tuhan katakan. Lebih dahulu percaya. Jalan dulu sama Tuhan. Kita baca terus ayat 15 dalam Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Harus yakini kebenaran firman Tuhan. Tuhan jelas berkata, kalau pengangkat tabut itu para imam. Tabut ini bicara hadirat Tuhan. Kalau mereka mencelupkan kakinya ke dalam air, maka sungai Yordan itu akan terbelah. Itu perkataan Tuhan. Dan mereka taat. Waktu mereka mencelupkan kakinya dan benar terbelahlah sungai Yordan. Mereka bisa jalan di tanah yang kering. Sungai Yordan yang sudah dibelah dua oleh Tuhan. Airnya ke kiri dan airnya ke kanan. Di tanah kering mereka berjalan. Sama dengan tahun 24. Kita percaya. Jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan menuai mujizat Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan, barulah mujizat terjadi. Kalau mencelupkan kakinya, kalau kaki iman kita bertumbuh pada firman Tuhan, kalau kita meyakini firman Tuhan, terjadilah mujizat. Sama Tuhan jangan setengah-setengah, jangan meragukan firman. Yosua tahu di depan ada sungai Yordan, tapi Yosua tahu ada firman Tuhan. Kita tahu ada tahun 2024 sebab kita berada di tahun 2024. Tapi ada Tuhan yang jalan sama kita. Tahun 2024 bukan tidak ada persoalan. Tapi kita harus yakin Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita akan alami. Firman Tuhan berkata air itu sebab artinya terbelah dua selama musim menuai. Bayangkan selama musim menuai. Tuhan berkati tidak setengah-setengah. Luar biasa pertolongan Tuhan untuk bangsanya.
Begitu juga pertolongan Tuhan untuk saudara dan saya luar biasa. Kalau kita imani, kalau Tuhan menolong, Tuhan tolong pasti sampai tuntas. Dia tidak pernah tolong setengah-setengah, tapi kita harus ingat. Imani, jalan sama Tuhan. Seperti para imam pengusung tabut Tuhan. Belum terbelah sungai Yordan, tapi mereka mau menginjakkan kakinya di sungai. Kita belum alami pertolongan Tuhan untuk minggu depan. Tapi iman kita berkata, pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada penyertaan Tuhan. Pasti ada berkatnya Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita ada bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian kita. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenangkan jiwaku aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kuperlu. Imani penyertaan Tuhan, jalan sama Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Semua katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan bahasa iman. Saudara katakan dan itu terjadi dalam dirimu. Katakan dan iman. Kau tunjukkan kasih, pasti Dia kasih kita. Kau sediakan yang kita perlu, pasti Dia sediakan. Terus katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Angkat tangan kananmu. Kau menyediakan yang aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Berotoritaslah dalam hidupku Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. lagi dengan iman katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan kasih setiamu atas hidup kami. Engkau menyediakan setiap apa yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau setia. Bapa, Kau setia, oh, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, mari kita berikan sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Kami percaya kalau kami boleh berada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Itu semua karena pembelaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami tahu semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena pembelaan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan atas kami Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tahu bersyukur. Yang tahu mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Dan kami boleh terus mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kepada Engkau. Ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami terus mengutamakan kekuatan kami. Saat ini kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berjalan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan, kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan yang ada. Kami tidak mudah terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Tapi kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang terus diperbaharui dalam roh kami, yang terus
semakin hari kami semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh datang dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap benih firman-Mu itu boleh tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya pemakaian Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan terus menjadi bagian milik Bapak Gembala kami. Terima kasih manapun hamba-Mu pergi dan berada, di tengah-tengah pelayanan yang ada. Kami percaya penyertaan Tuhan dan dia terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami umat-Mu mau berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2024. Kami sadar kami adalah milik-Mu, kami adalah umat-Mu. Engkau sudah tebus kami. Kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Tuhan berkati umat-Mu, persembahan mereka diberkati Tuhan. Milik Tuhan yang mereka kembalikan, mereka juga diberkati sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.